Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada sesi 2 ini kita akan membahas tentang nilai waktu terhadap uang. Nah, sebelum saya masuk kepada submateri yang akan kita bahas, saya akan memberikan sedikit pengantar. Sebenarnya apa sih nilai waktu terhadap uang? Secara sederhana atau contoh di kehidupan kalian sehari-hari itu misalnya adalah waktu kalian sekolah menengah atas atau SMA, itu artinya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu ya, uang saku kalian adalah 10.000 sehari misalnya. Kemudian apakah ada yang bersedia di semester 2 ini kalian mendapat uang saku 10.000 juga? Pasti mayoritas akan menjawab tidak bersedia. Kenapa? Karena nilai 10.000 di 3 tahun yang lalu itu pasti berkurang di tahun 2021 ini. Itulah gambaran nilai waktu terhadap uang. Maka karena adanya penurunan nilai setiap waktunya, atau bahkan mungkin ada yang meningkat juga, mungkin tabu ada jika di-manage dengan benar, jika dialokasikan atau jika digunakan untuk berinvestasi pada instrumen yang tepat gitu ya. Itu adalah pengantar yang sangat sederhana tentang apa itu nilai waktu terhadap uang. Saya harap kalian dapat memahaminya ya. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya mempelajari nilai waktu uang ini? Yaitu yang pertama, karena nilai waktu terhadap uang ini membantu dalam merencanakan dana pensiun, kemudian membantu dalam membuat jadwal cicilan pinjaman, kemudian membantu menilai saham dan obligasi, dan yang keempat adalah membantu membuat keputusan perusahaan, di mana sebenarnya pada dasarnya membuat keputusan perusahaan itu bisa jadi adalah 3 di antara yang saya sebutkan tadi. Di dalam perusahaan pasti merencanakan dana pensiun untuk karyawannya, pasti juga merencanakan cicilan pinjaman juga. Perusahaan sebesar apapun pasti punya pinjaman, apalagi yang kecil gitu ya. Kemudian untuk menilai saham dan obligasi sebagai instrumen keuangan tempat perusahaan berinvestasi misalnya, atau bahkan sebagai sumber pinjaman bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya di dalam nilai waktu terhadap uang, arti penting ini atau fungsinya ini akan diidentifikasi lebih spesifik lagi. Sebagai berikut. Dalam menentukan dana pensiun, kita menggunakan metode garis waktu, nilai masa depan, nilai masa sekarang. Nah, untuk cicilan pinjaman obligasi hingga saham, itu sebenarnya pada dasarnya juga menggunakan garis waktu, nilai masa depan, dan nilai masa sekarang. Hanya saja metodenya berbeda atau konsep dasarnya sudah berbeda. Ada yang anuitas, perpetuitas, dan arus kasnya tidak sama. Kalau yang perencanaan dana pensiun, ini kita belum berbicara tentang anuitas, perpetuitas, dan arus kasnya tidak sama. Itu artinya arus kasnya sama. Ya, arus kas per tahunnya sama. Kenapa saya sebut per tahun? Karena biasanya untuk menghitung nilai masa depan dan nilai masa sekarang itu periodenya tahunan, walaupun sebenarnya ada yang periodenya setengah tahun atau kuartal gitu ya, 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan ada yang 9 bulan ya, macam-macam. Nanti itu akan kita bahas di paling akhir. Nah, pertama kita dalam merencanakan dana pensiun menggunakan garis waktu. Di dalam garis waktu ini yang dapat saya jelaskan, jadi gambarnya itu kayak penggaris, ada angka 0, 1, 2, 3. Nah, 0, 1, 2, 3 ini menunjukkan waktunya. Tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Itu simbolnya adalah T. Tapi kalau ditanya berapa jumlah waktunya ya,
atau tahun ke-nya itu namanya jumlah periode. Jumlah periodenya berapa? 3. Ingat, kalau tahun ke atau waktu ke, lebih tepatnya waktu ke ya, ini kebetulan saja per tahun gitu. Waktu ke itu simbolnya T, ada T0, T1, T2, T3. Tetapi kalau ditanya jumlah periodenya, itu jawabnya adalah 3. Simbolnya adalah N kecil atau N besar. Kalau T tadi T kecil saja. Kemudian 0,5% ini adalah tingkat bunganya. Tingkat bunga itu simbolnya adalah I besar, I kecil, atau R. Sama saja sebenarnya. Simbolnya saja yang berbeda. Gitu ya. Dimana PV ini adalah nilai sekarang. Sedangkan FV ini atau future value ini adalah nilai masa depan yang ditanyakan. Kalau kita menggunakan garis waktu atau sering disebut dengan pendekatan bertahap, itu sebenarnya rumusnya adalah PV dikalikan 1 plus I. Kemudian jadi gini, PV-nya kan di tahun ke-0, berarti tahun pertama itu adalah 100 dikalikan 1 plus 0,5%. Gitu ya. Nah, hasilnya di tahun pertama itu nanti dikalikan dengan 1 plus 0,5%. Kemudian CFT atau arus kas di tahun ketiga itu adalah arus kas di tahun kedua dikalikan 1 plus 0,5%. Saya ulang ya. Kalau kita menghitung dana pensiun atau merencanakan dana pensiun menggunakan metode garis waktu atau pendekatan bertahap, itu cara menghitungnya adalah untuk tahun ke-0 PV-nya 100 ya, atau arus kasnya adalah $100. Untuk tahun pertama atau ke-1 CFT-nya sama dengan ya, CFT-nya sama dengan 100 dikalikan 1 plus 0,5%. Kemudian di tahun kedua itu CFT-nya adalah CFT di tahun pertama dikalikan 1 plus 0,5%. Sedangkan untuk CFT di tahun ketiga itu adalah CFT di tahun kedua dikalikan 1 plus 0,5%. Saya harap saya cukup pelan dan mudah dipahami, walaupun saya tahu ketika kita belajar hitungan seperti ini dengan tidak bertatap muka itu memang sebuah tantangan, tapi harapannya kalian dapat memahami ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan di forum. Selanjutnya, setelah menghitung dengan menggunakan metode garis waktu atau pendekatan bertahap, kita juga dapat merencanakan dana pensiun dengan menggunakan nilai masa depan. Langsung future value, PV-nya tadi 100, kemudian I-nya adalah 0,5%, tinggal dimasukkan saja menggunakan rumus ini. Gitu ya, ini pakai I kecil sama saja sebenarnya. Kemudian setelah menghitung nilai masa depan, ya, ini contohnya yang tadi di tampilan slide sebelum. Kemudian kita juga bisa menghitung nilai sekarang ketika future value-nya sudah diketahui. Sebenarnya rumus PV atau nilai sekarang itu adalah turunan dari rumus sebelumnya ketika kita menghitung nilai masa depan. Ya, tinggal dimasukkan saja nanti kalau sudah diketahui. Tenang, nanti seperti yang saya rencanakan di sesi keempat akan mendapatkan tugas, jadi mungkin evaluasi paham atau tidaknya kalian mengenai materi itu nanti ketika kalian mengerjakan tugas ya. Selanjutnya, dana pensiun, nilai waktu terhadap uang juga digunakan dengan metode anuitas, yaitu untuk menghitung cicilan pinjaman atau membuat jadwal cicilan pinjaman, di mana contohnya adalah sebagai berikut. Ada garis waktunya. CFT-nya sebutannya sekarang bukan CFT tetapi PMT. Ya, PMT. PMT itu adalah jumlah pembayaran. Ya.
PMT itu sebenarnya kepanjangan dari payment ya. T-nya itu adalah tahun ke. Nah, apa sih sebenarnya? Sebelum lebih lanjut, saya jelaskan dulu anuitas itu apa. Anuitas itu adalah sejumlah pembayaran atau pembayaran yang dilakukan dengan jumlah yang sama pada waktu tertentu. Ya, waktu tertentunya berapa? Kalau dari contoh yang saya tampilkan ini, N-nya adalah 10. T-nya ada 10, tapi terdiri dari T0, T1, T2 hingga T10. Kalau N-nya itu adalah 10. PMT-nya itu adalah $100. Masih sama ya. Jadi, ingat pengertian anuitas adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama pada jangka waktu tertentu. Ya, ini anggap saja tingkat bunganya sama 0,5% kayak yang di awal tadi misalnya gitu ya. Nah, di mana anuitas ini dibagi menjadi dua, ada anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Kalau anuitas biasa itu anuitas biasa itu kita bisa menghitung nilai masa depannya. Nilai masa depannya rumusnya adalah sebagai berikut: sigma nt sama PMT 1 plus I N min T. Berarti kalau sigma itu jumlah ya. Jadi kalau tadi ada N-nya ada 10 ya, berarti untuk yang pertama 10 min 1 N min T-nya. Kemudian ditambahkan lagi PMT-nya kan $100, tetap 1 plus I pangkat 10 min 2 karena tahun kedua. Begitu seterusnya sampai 10 min 10. Itu future value menggunakan metode anuitas biasa. Nah, selain itu di anuitas biasa kita juga menghitung nilai sekarang. Kalau nilai sekarangnya tidak ada sigmanya, langsung PMT saja rumusnya, gitu ya. Ingat, sigma itu adalah jumlah dari keseluruhan PMT yang ada di garis waktu yang ditampilkan sebelum slide ini. Ada $100, periodenya ada 10. T-nya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Saya kasih contoh sampai tahun ketiga ya. Berarti PMT-nya $100 dikalikan 1 plus 0,5% pangkat 10 min 1 ditambah $100 dikalikan 1 plus 0,5% pangkat 10 min 2 ditambahkan $100 dikalikan 1 plus 0,5% pangkat 10 min 3 dan seterusnya sampai $100 dikalikan 1 plus 0,5% pangkat 10 min 10. Kalau pangkatnya 0 ya berarti hasilnya 0. Kalau hasilnya 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Gitu ya. Tinggal dijumlah saja. Tetapi kalau yang pada anuitas biasa untuk menghitung nilai sekarang atau PV itu tidak menggunakan sigma. Ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk anuitas jatuh tempo itu hanya ada nilai masa depan, nilai sekarangnya tidak ada. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan menghitung future value biasa. Future value biasa itu maksudnya adalah nilai masa depan dari anuitas biasa dikalikan 1 plus I. Jadi future value biasa itu rumusnya adalah sigma PMT kali 1 plus I pangkat NT. Oke. Nah, selanjutnya setelah mempelajari anuitas, kita masuk di perpetuitas. Perpetuitas ini adalah yang berkaitan dengan obligasi. Sebelum saya bahas tentang rumusnya, perpetuitas ini berkaitan dengan obligasi karena memiliki pengertian bahwa serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama yang dilakukan pada interval waktu
waktu yang diharapkan dilakukan selama-lamanya. Jadi jangka waktunya tidak ada jangka waktu tertentu, tetapi dilakukan selama-lamanya. Apakah ada yang seperti itu? Dalam sejarah ada, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh Inggris, namanya konsul. Ya, tetapi saya tidak mau membahas tentang konsul itu lebih dalam lagi. Kita pelajari contohnya yang paling sederhana. Di dalam perpetuitas, kita dapat menghitung nilai sekarang dengan menggunakan rumus PMT dibagi I. Ya, misalnya ada contoh soal suatu obligasi dengan nominal sebesar 1.000 yang membayarkan $25 secara perpetuitas. Secara perpetuitas itu artinya adalah selama-lamanya, gitu ya. Misalnya pada tahun 1988 bunganya 2,5, hasilnya adalah $1.000. Di tahun 2004 naik menjadi 5,2, tapi justru nilai sekarangnya turun. Pada tahun 2005 bunganya turun dari 2,5 dan dari 5,2 menjadi 2%, justru harga obligasinya atau PV atau nilai sekarangnya naik. Itu artinya sebenarnya ketika tingkat bunga berubah, harga obligasi yang beredar juga akan berubah. Harga obligasi turun jika tingkat bunga naik, dan naik jika tingkat bunga turun. Saya ulang, dari contoh soal ini sebenarnya menyimpulkan satu hal, ya, yaitu ketika tingkat bunga berubah, harga obligasi yang beredar juga akan berubah. Harga obligasi turun jika tingkat bunga naik, dan sebaliknya, harga obligasi naik jika tingkat bunga turun. Gitu ya. Ingat, perpetuitas itu adalah sejumlah pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama pada jarak tertentu yang diharapkan akan dilakukan secara terus-menerus atau selama-lamanya, berlangsung selama-lamanya. Nah, kemudian contohnya ini tadi, sebenarnya ketika tingkat bunganya naik, harga obligasi turun, dan sebaliknya ketika tingkat bunga turun, harga obligasi akan naik. Untuk perpetuitas, kita hanya berfokus pada nilai sekarang, tidak menghitung pada nilai masa depan, gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, tapi bukan yang terakhir sekali ya. Maksudnya terakhir itu adalah tadi yang bahwa nilai waktu terhadap uang itu untuk menghitung apa saja sih, gitu ya. Nah, ini untuk menghitung arus kas tidak sama. Ada dua, untuk menghitung nilai masa depan dan ada untuk menghitung nilai sekarang. Kalau yang arus kas sama itu yang waktu kita membahas tentang merencanakan dana pensiun. Ya, merencanakan dana pensiun tadi ada garis waktu, nilai masa depan, dan nilai masa sekarang. Ya, nah rumusnya sudah berbeda. Ini untuk PV arus kas tidak sama itu adalah sigma CFT dibagi 1 plus I pangkat T. Sedangkan untuk future value turunannya yaitu PV dikalikan 1 plus I dipangkat N min T. Ya. Kalau arus kasnya sama kan tadi nggak ada sigmanya, gitu ya. Kalau arus kas tidak sama itu ada sigmanya. Selanjutnya, yang saya bahas tadi atau yang saya singgung tadi itu adalah yang periodenya tahunan. Tetapi sebenarnya dalam prakteknya atau dalam lapangan sering juga terjadi nilai waktu terhadap uang yang menghitung nilai masa depan dan nilai masa sekarangnya, periode waktunya itu adalah setengah tahunan dan lainnya. Lainnya kita bahas nanti, kita bahas dulu ya. Misalnya diketahui PV-nya $100, N-nya 10 tahun, I-nya 5% per tahun, maka yang ditanyakan adalah future value per 6 bulan. Yang harus dilakukan adalah ada 2 langkah terlebih dahulu sampai dengan kita dapat menghitung future value-nya. Kalau future value-nya tetap rumusnya paling sederhana tadi, yang paling depan, yang waktu kita merencanakan dana pensiun. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita menghitung
tingkat periodenya, ya, tingkat periode dan jumlah periodenya itu sudah berbeda karena dilakukan per 6 bulan, bukan per tahun, karena yang diketahui adalah per tahun, tetapi yang ditanyakan adalah per 6 bulan. Silahkan diamati, caranya adalah sebagai berikut, ya. Nah, selain ada periode setengah tahunan, yang lainnya yang saya maksud itu adalah ketika periode tahunannya berupa pecah. Misalnya seperti ini. Ini adalah yang ditanyakan 9 bulan. Ya, ada diketahui tambahannya, yaitu waktunya untuk 1 tahun itu adalah 365 hari. Silahkan diamati, contohnya adalah sebagai berikut. Ya, perbedaannya kalau waktunya pecahan itu adalah ada tambahan diketahuinya, yaitu harinya dan jumlah bulan per 1 tahun itu ada berapa? Ada 12. Lihat di langkah 2 itu 9 per 12 itu maksudnya adalah 9 bulan dari 1 tahun, gitu ya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Future value-nya juga sangat sederhana seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Nah, saya pikir untuk nilai waktu terhadap uang yang saya bahas, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum yang telah saya sediakan. Kemudian kalau merasa kurang paham, boleh diterapkan dengan melakukan latihan soal, tetapi insya Allah tugasnya atau latihan soalnya akan saya berikan di sesi 4 sesuai rencana pembelajaran yang saya sampaikan sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.